Selamat pagi anak terkasih. Pagi anak Tuhan luar biasa. Baik, terima kasih atas salamnya. Nah, pertama-tama mari kita terlebih dahulu berdoa ya. Berdoa seperti yang di buku. Berdoa dimulai. Baik, kalau sudah selesai berdoa, terima kasih. Nah, untuk mempersingkat video ini, kita langsung ke bacaan kitab sucinya ya. Judul materi kita pada hari ini adalah Raja Salomo yang bijaksana. Itu dapat dilihat halaman 30. Dan sekarang kita langsung ke halaman 32, cerita kebijaksanaan Salomo. Tapi sebelum itu, masih ingat kan? Salomo raja keberapa? Raja ketiga, ya. Raja pertama Saul, raja kedua Daud, dan raja ketiga Salomo. Nah, kebijaksanaan Salomo ini ceritanya cukup panjang ya anak-anak terkasih. Jadi silahkan baca masing-masing dan videonya bisa dihentikan untuk sebentar. Oke, mari kita baca sama-sama. Sudah selesai dibaca? Baik, Bapak akan mempersingkat cerita ini ya. Jadi Salomo menjadi raja. Salomo menjadi raja. Dia berdoa kepada Allah dan Allah mengatakan, apa yang kamu minta? Lalu ternyata dikira yang diminta Salomo itu adalah kekayaan dan umur yang panjang. Ternyata enggak. Dia hanya meminta hati yang bijaksana. Nah, hati yang bijaksana. Akhirnya karena Tuhan salut kepada apa yang diminta oleh Raja Salomo, maka diberikanlah kepada Salomo kebijaksanaan dan umur yang panjang. Kebijaksanaan dan umur yang panjang. Padahal seandainya mungkin kalau anak-anak dikasih permohonan supaya dikabulkan, pasti anak mintanya itu mungkin kekayaan, uang, HP ya kan. Nah, beda dengan Raja Salomo. Dia tidak minta itu, tapi dia minta umur yang panjang dan hati yang bijaksana. Tahu nggak bijaksana? Bijaksana adalah suatu sikap yang dapat mengambil keputusan yang paling baik. Suatu sikap yang dapat mengambil keputusan yang paling baik. Jadi kata kalau anak itu diputuskan pilih ini enggak, pilih ini enggak, pilih ini enggak, pilih ini enggak, ya kan? Akhirnya dapat memutuskan mana pilihan yang terbaik dengan mempertimbangkan mungkin kelebihannya, kelemahannya, dan tidak mementingkan tentang keegoisan dan sebagainya. Itu namanya kebijaksanaan, keputusan yang bijak. Keputusan yang bijak. Ya, terkasih ya. Jadi Tuhan itu memberikan kita hati yang bijaksana. Mari hati yang bijaksana itu kita gunakan baik-baik. Setelah Tuhan memberikan hati yang bijaksana kepada Raja Salomo, ada satu cerita di buku itu kan. Jadi Bapak sedikit supaya sedikit jelas ya ceritanya. Mungkin di buku agak-agak bingung anak-anak. Ada ibu si A dan ibu si B. Ibu si A dan si B ini sama-sama melahirkan seorang anak. Kurang lebih pada waktu yang sama, memang mereka hanya beda 3 hari, ya kan? Lalu mereka tinggal di rumah yang sama. Di suatu malam, ibu si A tanpa sengaja dia menindih anaknya. Tahukah menindih kan? Mungkin waktu tidur itu jatuh badannya kepada anaknya. Akhirnya anak ibu si A itu meninggal. Tapi di tengah malam itu dia terbangun dan dia melihat anak itu meninggal. Dan dia tidak terima anaknya meninggal. Akhirnya dia menukar anaknya yang meninggal itu sama anak ibu si B. Menukar anak yang meninggal itu sama anak ibu si B. Nah, setelah matahari terbit pagi-pagi, ibu si B melihat anak yang meninggal. Dia menangis. Dan saat dia menangis, dia melihat ibu si A menggendong anaknya. Nah, pada saat ibu si A menggendong anaknya, dia merasa kok anak yang digendong ibu si A itu kok kayaknya anakku gitulah pikirnya kan. Kok anakku? Lalu mereka itu berdebat lah. Itu anakku, tidak anakku. Akhirnya karena mereka sudah berdebat di situ, mereka membawa permasalahan itu kepada Raja Salomo. Raja Salomo. Di depan Raja Salomo juga ibu si A mengatakan bahwa itu anakku, dan ibu si B mengatakan ibu
Tapi itu anakku katanya. Mereka sama-sama bertahan atas keputusannya karena ibu si B juga yakin bahwa itu anaknya, karena mungkin dia sudah kenal atau mungkin punya tanda lahir ya kan dan sebagainya. Akhirnya Salomo ngambil keputusan, ya udahlah, pengawal belah anak itu supaya adil. Nanti setelah dibelah, setengah anak itu untuk ibu si A, setengah anak itu untuk si ibu si B, kata Raja Salomo begitu. Lalu datang ibu si B, merasa aduh, gimana nanti ya anak itu dibelah, dia baru lahir, baru menghirup udara segar baru berapa hari, tapi langsung akan dipenggal. Nah, lalu dia nggak tega, akhirnya dia mengalah. Raja, biarlah anak itu sama ibu si A, katanya, nggak apa-apa lah katanya. Oh, begitu ya kata raja. Ya. Lalu bagaimana kamu ibu si A, katanya. Ya udah Raja Salomo, biar adil penggallah anak itu, katanya. Oh, begitu ya ibu si A, katanya. Itu sudah keputusan. Iya Raja, kata ibu si A. Ya udah, kalau begitu pengawal berikan anak itu kepada ibu si B, katanya. Kaget. Ibu si A, loh, Raja, mengapa anaknya diberikan kepada ibu si B, katanya gitu kan? Begini, bila memang betul itu anakmu, tidak mungkin seorang ibu tega anaknya dipenggal, dibelah dua sebenarnya kan, dibelah dua, nggak mungkin tega bila mana itu anakmu. Nah, dan ibu si B, saya memang tidak tahu itu anak siapa, tapi ibu si B, bila pun itu anaknya, syukur. Tapi bila pun itu tidak anaknya, tapi dia mengasihi anak ini. Dia mengasihi anak ini. Dengan kata lain, seandainya anak ini nanti besar, pasti dicintai. Karena dia nggak tega anak ini dibelah. Tapi kamu sendiri, seandainya betul-betul ini anakmu sendiri, tega sekali kamu anakmu dibelah dua. Dan kamu mengatakan iya, belah dua saja. Tidak mungkin kan? Nah, akhirnya anak itu diberikan kepada ibu si B dan bersukacitalah ibu si B. Itulah anak terkasih, kisah tentang kebijaksanaan Raja Salomo, salah satu kisahnya. Makanya dikatakan Raja Salomo adalah raja yang paling bijaksana. Ada beberapa keputusan yang diambil Raja Salomo untuk kepentingan rakyat, yang memang khususnya itu sangat bijaksana. Nah, dari cerita itu anak terkasih, anak-anak bisa nanti membaca penjelasan untuk lebih lanjutnya ya, Dan setelah ini anak terkasih, pengumuman video praktek menyanyi sudah bisa dikirim ya, mulai minggu ini. Bapak memberikan waktu 1 minggu. 1 minggu ini mulai hari ini sampai Selasa depan, Bapak menunggu video praktek nyanyinya. Ingat, video praktek nyanyinya boleh diiringi dengan musik. Contohnya ada saudara atau bapak main gitar, main piano, dan bisa diiringi, nggak apa-apa. Tapi ingat, teksnya wajib dihafal. Ya. Dan bapak tidak mau melihat nanti pada saat memvideokan melihat ke kiri, berarti itu pasti membaca teks itu. Atau melihat ke kanan, matanya kanan terus, berarti baca teks tuh, ya kan? Wajib melihat ke kamera terus, ke kamera HP, ya. Nah, kalau bapak lihat nanti terus melihat ke kiri atau ke kanan, berarti membaca teks, maafkan bapak ya, kalau bapak memberikan hanya nilai KKM saja. Mengapa? Karena bapak pada saatnya sudah memberikan waktu 1 bulan. 1 bulan ya. Dan lagu pada dasarnya bukannya lagu-lagu sulit, lagu gampang dan enak dinyanyikan. Oke anak terkasih, itu saja video bapak pada hari ini. Terima kasih, salam sehat. Bye, goodbye. Bye, goodbye.